Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ولبئس المهاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala ali sobi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersama dalam majelis yang insya Allah bisa memberikan manfaat luar biasa kepada kita semua, mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, Khasanah Islam. Bersama saya Hilbram Dunar, sudah hadir juga di studio ada Profesor Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik, Prof. Karena kita membahas yang berat itu dosa, bukan rindu. Karena banyak kalau orang bilang yang berat itu rindu, yang berat itu rindu. Bukan begitu, tapi sekarang kita ingatkan lagi bahwa yang berat itu dosa, bukan rindu. Nah, kalau melihat dari Al-Quran sendiri, Prof, sebenarnya ada berbagai macam tipe dosa yang ditulis di sana yang harus kita ketahui. Mungkin bisa dijelaskan dari situ ya, Prof. Apa saja sih sebenarnya dosa-dosa yang bisa didapatkan oleh manusia? Mohon kira-kira ilmunya, Prof. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat aktual, ya kan. Antara dosa dalam berbagai macam perspektifnya tadi ya, dan juga menyangkut masalah kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan yang berat itu dosa, bukan rindunya. Nah, saya ingin berangkat apa sih yang dimaksud dosa ya. Bahasa Arab itu memang sangat jelimet ya, sangat-sangat kaya dengan kosakatanya itu ya. Bahasa Arabnya dosa itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nah, kita lihat meskipun disebutkan berbeda-beda ya, tergantung penekanannya. Misalnya masalah zulm itu, dan zulm itu ada apa namanya itu ya, dari akar kata gelap, zulmun itu. Jadi kita melakukan sesuatu penganiayaan, itu biasa disebut dengan zalim ya kan. Ada yang disebut dengan khataya atau jamaknya daripada khati'ah. Khati'ah itu biasanya itu dosa-dosa tertentu yang kita lakukan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nisyan ya. Nisyan itu jamak, yaitu dosa-dosa yang dilakukan yang ada kaitannya dengan human relation kita kan. Jadi dosa sesama manusia, mungkin janjinya tidak ditepati ya, atau mungkin kita keliru di dalam melakukan suatu pilihan-pilihan tertentu ya. Jadi itu ada banyak istilahnya. Tetapi kalau boleh saya menyimpulkan, meskipun banyak tetapi dua macam dosa. Dan ini sama-sama memberikan rasa berat ya. Tadi kan kita bicarakan tentang berat. Dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itulah biasa yang disebut dengan ad-dzunub ya kan. Biasa juga diistilahkan dengan al-khataya.
seperti berzina, ya kan. Pokoknya dosa-dosa yang dilakukan yang terkait dengan Allah, misalnya berbohong, kemudian juga tidak melaksanakan kewajiban, itu pasti dosa, ya kan. Dan ada lagi dosa yang dilakukan dengan sesama manusia. Dan itu terkait dengan kelemahan kita juga sebagai manusia, ya kan. Innal insana fi mahallil khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya pada apa itu, nisyan itu lupa, lalai, khilaf gitu kan. Akhirnya kita melakukan kesalahan. Dan dua-duanya itu sebetulnya ada jalan pengampunannya. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, Allah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, ya kan. 3 Asmaul Husna ini langsung bisa memberikan optimisme kepada para pendosa kepada Allah. Ya. Sebesar apapun dosa itu, jika orang itu datang dengan penuh kepasrahan, taubatan nasuha, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah jika akan mengampuni hambanya. Ya Allah. Sebesar apapun dosa itu, jangan takut jika Allah yang datang dalam bentuk Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Tapi kita juga tidak boleh memandang enteng dosa. Sekecil apapun dosa itu, kalau Allah tidak mengampuni kan. Makanya itu ada 2 nabi yang patut untuk kita sebut di sini. Nabi Musa itu tipikalnya sangat riang, sangat suka ketawa. Sampai ditanya, Nabi Musa kok kenapa selalu gembira, riang? Apa kamu nggak takut terhadap Allah? Bukan, saya percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan dikatakan, orang yang putus asa, orang yang pesimistik, orang yang terbebani dosa masa lampau, itu seolah-olah menuduh Tuhan tidak Maha Pengampun. Tuhan tidak Maha Penyayang. Allah kan Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Kenapa harus terbebani masa lampau? Lakukanlah dengan pertobatan, taubatan nasuha, insya Allah. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Sebaliknya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu setiap hari kerjaannya nangis. Ya Yahya, kenapa kamu kok sedih banget? Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Ya saya tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat. Tapi tidak semua dosa itu diampuni. Siapa tahu aku termasuk orang yang tidak diampuni dosanya. Maka itu saya harus bersedih. Nah sekarang mau mencontoh siapa? Ada nabi yang selalu menangis karena membayangkan dosa masa lampau. Ada orang nabi juga yang selalu tersenyum, selalu riang karena yakin betul bahwa sebesar apapun dosa itu, maka tidak ada artinya dosa besar itu kalau yang datang adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah berkali-kali menjanjikan Allahu Ghafurur Rahim. Dua-duanya dosa itu bisa memberikan beban. Ya. Nisyan itu, dosa sesama manusia itu menyebabkan kita itu harus menanggung beban rasa bersalah. Kalau kaitannya dengan adzunub, itu menyebabkan rasa berdosa. Rasa berdosa itu kita mohon kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Amin. Rasa bersalah itu kita minta maaf kepada tetangga yang mungkin pernah disakiti hatinya. Kita minta maaf kepada orang yang pernah kita terlambat bayar utang kita terhadapnya kan. Nah insya Allah kalau kita sudah termaafkan oleh saudara kita sendiri, maka itu oke. Rasa bersalah bisa hilang kalau kita minta maaf. Rasa berdosa pun juga akan hilang manakala kita bertobat. Jadi manusia sebetulnya harus optimisme. Tidak perlu dibebani oleh masa lampau. Yang penting ada keberanian untuk menjabat tangan, meminta maaf kepada orang yang pernah dibicarakan aibnya misalnya. Pak, saya pernah mengirim WA yang tidak sepantasnya buat Bapak. Terserah Bapak, mohon maaf. Kalau sudah diampuni, plong. Nah, jadi saya kira para pemirsa, 2 kelompok dosa ini, rasa bersalah sesama manusia, rasa berdosa dengan Allah. Mari kita memberikan usaha diri kita sendiri untuk minta ampun kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, memohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita yang pernah kita lakukan. Saya kira nanti pembahasannya kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik Prof, kita tahan dulu sebentar karena menarik kalau tadi Prof sudah menjelaskan mengenai dosa kita yang karena kita melakukan kesalahan kepada Allah tapi juga kepada manusia. Ada juga yang memilah-milah dosa menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Nah pengertiannya bagaimana akan kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Khasanah Islam. Sebesar apapun dosa kalian, dosa kita semuanya, mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Karena tidak ada dosa besar jika yang datang Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat. Tapi juga jangan memandang enteng dosa, sekecil apapun dosa itu. Siapa tahu kita tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini dalam Khasanah Islam adalah yang berat itu dosa, bukan rindu. Bersama Prof. Nasaruddin Umar. Dan tadi Prof sudah menjelaskan beberapa macam dosa. Tapi ada juga yang mengkategorikan dalam dua dosa besar dan dosa kecil. Nah ini bagaimana Prof kita melihatnya? Apakah dosa kecil gampang dimaafkan atau bagaimana Prof? Silahkan. Ya, bagus ya. Dosa besar dan kecil itu sangat relatif ya. Tergantung Allah ya kan. Allah, ya. Bagi kita ini kan dosa kecil, tapi bagi Allah itu mungkin besar. Contohnya kita nggak merasa mengorbankan orang lain. Mungkin juga kita tidak merasa melakukan semacam dosa besar di mata Allah. Yeah. Tapi kita melakukan tindakan syirik. Syirik itu kan kadang-kadang nggak terasa kan. Memelihara cincin kita semenjak cincin ini ada, waduh luar biasa. Badik ya. Dia datang ke dukun, dia datang itu syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar itu kan. Jadi jangan main-main. Yang lain bisa diampuni Allah kecuali syirik. Nah, jadi hati-hati. Dosa besar sekalipun bagi kita itu besar ya. Tetapi di mata Allah gampang kalau Dia akan mengampuni hambanya. Contoh di dalam Riyadhus Shalihin ya. Bagi kita dari pondok pesantren, kitab wajibnya itu kan di bagian awal itu kan. Iya. Ada seorang penjahat kaliber internasional itu pernah melakukan dosa macam-macam. Tiba-tiba bertobat. Datanglah ke rumahnya Pak Kiai. Ternyata di perbatasan desa itu jatuh mati di situ. Datanglah malaikat penjaga neraka. Sudah lama saya nanti kedatangan. Akhirnya kita ketemu di tempat ini. Datang juga malaikat penjaga surga. Ini bagian saya. Dari mana kamu dapat? Ya ini kan melakukan pertobatan, teman belum sampai ke tempat itu. Datanglah malaikat ketiga diutus Tuhan, qadhi atau hakim. Kalian sesama aparat hukumnya Allah jangan bertengkar ya. Mari kita ukur berapa langkah dari ulama yang telah dibunuh dan berapa langkah juga ulama yang dituju untuk bertobat. Nah ternyata apa yang terjadi? Satu langkah lebih dekat dengan ulama yang dituju. Kata malaikat hakim, ini bagianmu malaikat penjaga surga. Masya Allah. Berarti Allah mengampuni dosanya orang itu kan. Sudah memperkosa, sudah membunuh, segala macam. Jadi tidak ada yang besar sebesar apapun dosa itu. Kalau yang datang Allah Maha Pengampun. Ya Allah. Ya, jadi saya ingin menghimbau kepada para pemirsa sebesar apapun dosa kalian, dosa kita semuanya. Mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Karena tidak ada dosa besar jika yang datang Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat. Tapi juga jangan memandang enteng dosa, sekecil apapun dosa itu. Siapa tahu kita tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya dosa itu sangat relatif seperti tadi saya katakan. Tapi bagi kita sebagai seorang muttaqin ya, mau besar mau kecil, serahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari, Allah Maha tahu kita bukan malaikat kok. Maka itu kita dipanggil untuk selalu datang. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu Maha mencintai orang-orang yang selalu bolak-balik bertobat, ya, membersihkan diri. Nah itu. Nah kaitannya dengan kerinduan tadi. Iya. Nah, apa kaitannya dengan rindu? Al-ishq ini rindu juga kepada Tuhan ini. Kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi pembakar dosa masa lampau. Dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau, tapi kita datang dengan penuh kesyahduan kepada Allah. Sampai menumpahkan air mata taubat itu kan. Linangan air mata taubat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Subhanallah. Jadi para pemirsa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa kita semuanya, tidak ada beban Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengampuni hambanya. Ya. Ketika Anda melakukan dosa, begitu pulang ke rumah langsung mandi taubat, langsung istighfar 100 kali. Ya. Innal hasanati yudhhibun sayyi'at. Ya. Jadi apapun yang pernah kita lakukan, ganti keburukan itu dengan kebajikan. Ya. Bantu fakir miskin, bantu pembangunan pondok, bantu masjid. Nah, itu cara untuk membakar dosa masa lampau. Innal hasanat yudhhibun sayyi'at. Sesungguhnya amal kebajikan itulah nanti yang akan membersihkan dosa masa lampau. Mari kita menyeimbangkan. Ya, jangan melulu membiarkan dirinya larut dengan dosa. Dan saya juga ingin mengingatkan, jangan sampai nanti kita yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj para pemirsa?
asyik melakukan dosa terus-menerus. Yang kedua, asyik juga menikmati karunia-Nya Allah terus-menerus. Yang ketiga, tidak pernah dijewer oleh Allah dalam bentuk musibah. Itu istidraj. Jangan dikira bahwa itu Anda dicintai Allah, itu nanti akan diseret di dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kalau bukan di dunia, itu nanti pasti akan di akhirat. Demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Para pemirsa, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bisa kita duduk sebentar, Prof? Saya ingin berbincang-bincang sedikit sebelum kita masuk pada kesimpulan. Terutama membahas mengenai istidraj tadi, Prof. Bagaimana kita mendapatkan begitu banyak karunia dari Allah. Hidupnya bahagia, hartanya banyak, tapi tetap melakukan dosa-dosa. Itu tanpa ada yang memperingatkan, Prof. Lalu bagaimana kita bisa sadar atau kita bisa tersentuh hatinya untuk bertaubat kalau nggak pernah apa tadi Prof istilahnya dijewer ya atau diingatkan, Prof? Bagaimana itu? Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kita hanya menyampaikan, tapi tidak boleh juga memaksa orang itu. Ya, la ikraha fiddin. Ya, ada ayatnya kan juga bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kalian tidak akan pernah sanggup memberi petunjuk kepada orang yang Anda cintai. Allah lah yang memberi petunjuk. Jadi bukan kita yang memberi petunjuk. Kita hanya menyampaikan hidayah petunjuk itu. Mau diterima atau tidak, ya terserah yang bersangkutan. Tapi lepaslah tanggung jawab kita semuanya. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar untuk tausiahnya yang mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa besar, dosa kecil asal kita ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa juga kita harus selalu rindu pada Allah agar apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat dan beribadah kepadanya. Dan juga yang tentunya adalah jangan lupa untuk meminta maaf kepada sesama manusia, membayar hutang-hutang kita agar kita juga dimaafkan atas tindakan-tindakan kita di bumi ini terhadap sesama manusia. Prof, izinkan saya untuk minum kopi dulu, Prof. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan hadiah umroh gratis. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Abis ini ada Ustadz Pantun yang akan memberikan tausiahnya. Seperti apa? Tetap bersama kami dalam Hasanah Islam. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan yang sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi ada ujian yang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Mengharap senang dalam berjuang, bagai rindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan yang sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi ada ujian, ada perangkap menunggu mangsa. Sudah tahu di hatinya ada penyakit, bukan malah diobati, tapi terus ditambah, terus menerus. Karena anggapannya yang berat itu rindu bukan dosa. Padahal hakikatnya untuk pertanggungjawab kita di hadapan Allah, yang berat ini adalah dosa. Kenapa? Semua sikap, sepak terjang, perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Islam, dosa berarti melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 15, "Barang siapa mengerjakan kejahatan dosa, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan." Artinya, seseorang yang melakukan dosa, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perilakunya. Sanksi tersebut akan ia dapatkan di dunia dan tentu kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di Khazanah Islam bersama saya Hilbram Dunar, dan topik kita menarik sekali pada kesempatan kali ini, masih membahas mengenai yang berat itu dosa, bukan rindu. Tadi kita sudah mendengar dari Profesor Nasaruddin Umar tentang berbagai macam dosa. Nah, menarik sekali sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pantun ini bertemu lagi kita, Tat. Ini sebuah topik yang menarik untuk dibahas karena kalau kita perhatikan sekarang banyak sekali manusia yang walaupun sudah tahu ada beberapa hal yang sebenarnya berdosa untuk dilakukan, tapi maju terus, tetap melakukan. Saya tidak tahu apakah nanti punya rencana bertobat di akhirnya atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi sepertinya begitu yakin dan tetap saja maju terus walaupun sudah tahu itu dosa. Melihat seperti ini bagaimana, Tat, kira-kira yang bisa kita lakukan agar sadar bahwa dosa itu berat, bukan rindu. Betul. Silakan, Ustaz. Terima kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, tema kita kali ini mengangkat sesuatu yang menarik sekali. Yang berat itu dosa, bukan rindu. Ada bahasa Kanjeng Nabi yang mengingatkan kepada kita, la sogirota illa ma'al asror, wala kabirota illa ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau yang terus-menerus dikumpulin, dan tidak akan ada dosa besar yang kalau selalu dibarengi dengan memohon ampun kepada Allah. Ingat, di dalam anggota tubuh kita ini, kata baginda Rasul, ala inna fil jasad, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka untuk dampaknya, implikasinya terhadap organ-organ tubuh yang lainnya akan menghasilkan kebaikan. Tapi apabila di dalam tubuh dagingnya ini adalah buruk, jelek, akan berimplikasi, berdampak kepada perbuatan-perbuatan keburukan. Nah, hati ini hidup seperti kita, butuh makan, butuh minum. Inilah yang butuh dia disebutkan santapan rohani. Makanya di dalam Al-Quran, sebelum hati itu mati, ada hati mengalami penyakit. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-10, di mana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Sudah tahu di hatinya ada penyakit, bukan malah diobati, tapi terus ditambah, terus menerus. Karena anggapannya yang berat itu rindu, bukan dosa. Padahal hakikatnya untuk pertanggungjawab kita di hadapan Allah, yang berat ini adalah dosa. Kenapa? Semua sikap, sepak terjang, perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyakit di hati itu lumayan banyak. Dan sampai saat ini kita belum ketemu loh klinik untuk spesial obat penyakit hati. Ketika yang johir banyak, tapi belum ketemu kita di mana ada klinik atau rumah sakit khusus penyakit-penyakit hati. Dan kalau kita rangkaikan dan terus dikumpulkan, ini bukan sedikit. Kalau saya simpulkan secara penyebutan saja, ada namanya ujub, ada namanya takabur, ada namanya riya, ada namanya sum'ah, ada namanya hasad, ada namanya ghibah, ada namanya namimah, ada namanya bakhil, ada namanya al-kadhibu, ada namanya nifak. Ini 10 macam penyakit yang sekiranya bertengger di dalam hati kita. Ini bukan hal yang dianggap ringan. Ini berat loh. Ini dosa-dosanya kalau kita kumpulkan, bukan kata saya, kata Quran. Di surat ke-26, juz ke-19, ayat 88-89, Allah sudah gariskan. Yauma
pada hari besok di saat kita sudah meninggal dunia. La yanfa'u, sudah nggak manfaat lagi harta kamu dan anak kamu. Illa, ada exception, illa kecuali yang bisa berkolaborasi dengan Allah, yang Allah izinkan masuk kepada surganya Allah, orang yang memiliki hati yang bersih. Yang bagaimana? Yang bersih dari 10 macam penyakit-penyakit tersebut. Nah, sekiranya kita hidup lantas kita cuek, bohong jalan terus, dengki jalan terus, provokator jalan terus, lantas menerima berita yang padahal berita hoax, kita demen, kita sebarkan lagi. Akhirnya orang berada pada hal yang sifatnya bukan yang hak, bukan yang benar. Nah, ini ketika terus kita timbun, hati ini ketika sakit, manusia kebangetan sakit tidak diobati, bisa mati. Begitupun hati. Nah, ketika hati sudah mati, Allah menggambarkan di mana hati yang sudah mati di surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kata Quran, aku sudah siapkan penghuni neraka jahanam. Tuh bayangkan, penghuni neraka jahanam yang kebanyakan dari mereka minal jinni wal insi, dari jenis jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Disebutkan kriterianya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, karena hatinya sudah mati, tidak ada merasa. Di saat tetangga lagi dapat musibah, ada yang meninggal dunia, tak tergerak hatinya untuk membantunya. Di saat ada tetangga atau mungkin orang-orang yang dimana dampak pandemi sudah hampir 8 bulan loh, nggak sedikit di mana saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencahariannya, sementara kebutuhan hidup setiap hari makin meningkat, padahal dia mampu, nggak tergerak hatinya untuk mau membantunya. Tuh, hati nggak merasa. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi matanya sudah tidak bisa melihat. Memang tidak buta, dia bisa melihat, tapi untuk mengarah kepada kebaikan tidak tergerak matanya untuk mengerjakan kebaikan. Apalagi kata Quran disebutkan walahum adhanun la yasmauna biha, mereka punya telinga, kanan kiri telinganya tidak tuli mendengar, tapi untuk ajakan sholat 5 waktu ke masjid, ajakan untuk melakukan baksos, membantu buat mereka-mereka yang di saat pandemi seperti sekarang ini mungkin hilang pekerjaannya, tidak tergerak telinganya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Kalau sudah begini adanya, Al-Quran memponis mereka inilah kal an'am, maka di hadapan Allah nggak beda dengan binatang. Ikhwan akhwat fillah, makanya patut kita ingat sebelum, kalau bahasanya mah bahasa pantun Al-Fakir, nebus obat ke Margonda diantar rijal penjaga toserbah. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Yuk, ada satu hadis yang Nabi membuka peluang buat kita semua, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Apa artinya? Setiap anak Adam pasti memang sudah sunatullah punya dosa, punya salah. Termasuk nih yang lagi ngomong, banyakan ngomong biasa banyakan dosanya. Ya begitu Mas Bram ya. Juga ya intinya setiap manusia, kata Nabi menyebutkan sunatullah punya dosa. Tapi di ujung hadis ini Nabi membuka peluang, kesempatan untuk memperbaikinya. Wa khairul khotoin, sebaik-baik mereka yang punya dosa, kata Rasulullah, at-tawwabun, yang ada hatinya tergerak untuk bisa memperbaikinya. Jadi kalau boleh disebutkan, manusia yang baik bukan mereka yang nggak pernah berbuat dosa, tapi manusia yang baik yang dirinya sadar punya banyak dosa, lantas mau untuk memperbaikinya. Jadi bahasa pantunnya, sumur jam-jam sumur keramat, airnya segar dan jadi obat. Kalau hidup mau selamat, sadar banyak dosa, yuk segera untuk bertaubat. Baik, luar biasa Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman. Nanti kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya setelah ini. Apalagi kita membahas mengenai dosa-dosa kita di masa lalu, itu ada hubungannya nggak dengan kehidupan kita di masa depan? Wah, ini menarik sekali untuk sama-sama kita bahas. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Hasanah Islam. Ngemil ketimun di atas kereta, melihat penyamun lagi makan laksa. Jangan melamun karena cinta, tapi banyaklah melamun karena banyak dosa.
Masih membahas mengenai yang berat itu dosa, bukan rindu, bersama Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman. Kalau kita berbicara mengenai dosa, Ustadz, kan kita bicara mengenai masa lalu. Ya. Di bumi ini, apakah ada hubungannya antara dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu dengan apa yang akan kita dapatkan di kedepannya nanti, dalam hidup ini, Ustadz? Tolong jelaskan. Terima kasih. Pemirsa Khazanah Islam bersama Nyonya ke Pasar Ikan, pembahasannya kita lanjutkan. Apakah nanti akan berimplikasi untuk masa yang future, yang akan datang daripada perbuatan dosa-dosa yang kita kerjakan? Jelas. Jadi di perbuatan dosa ini ada yang langsung dibayar kontan, ada yang jelas untuk implikasinya Allah masih tangguhkan. Kalau merujuk kepada hadis yang Nabi ajarkan, perbuatan dosa yang akan berdampak negatif kepada perilaku kehidupan kita dan itu dibayar kontan, diantaranya makan harta anak yatim. Hati-hati. Ya, itu keterangan bisa dilihat di surat An-Nisa ayat ke-10. Jadi buat para asatidzah, para ustadz, termasuk juga saya lagi ngomong, kadang-kadang kan kita diamanati anak-anak santri yang di situ anak-anak yatim. Yeah. Ustadz, ini ada uangnya, tolong 10 juta buat anak-anak yatimnya. Ya, lantas kita terima, tapi mohon maaf, begitu udah megang uang, satu uang nggak ada suaranya, Mas. Uang nggak ada saudaranya. Ada di hati, ya namanya ustadz, ya setannya ustadz lagi. Panitia nggak tahu kok. Udahlah, apa? Spanyol, separuh nyolong. Nah, hati-hati. Ini dibayar kontan. Mana lagi yang termasuk dibayar kontan, perihal ketika kita menerima wakaf. Lantas kita tidak amanah, itu pun akan berdampak dibayar kontan, tidak nunggu setahun, tidak nunggu 2 tahun. Yang ketiga, yang nggak perlu nunggu lama-lama, naudzubillah min dzalik. Dosa apa lagi? Dosa bahasa Nabi, uququl walidain, menyakiti hati perasaan kedua orang tua kita. Jadi tolong kepada diri saya yang bicara, Mas Bram, juga pemirsa Khazanah Islam dimanapun Anda berada, apalagi buat kita yang sudah berumah tangga, ini orang tua kita sudah nambah. Karena anaknya kita ambil dengan cara jalan yang halal, menjadi istri kita, maka orang tua kita bukan hanya ayah bunda kita saja, termasuk orang tua dan istri kita adalah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Siapa itu? Bahasa orang Bogor namanya mitoha. Mitoha? Ya, mertua. Jadi ketika kita menyakiti hati perasaan orang tua yang di dalam termasuk ada mitoha, hati-hati. Bahasa Quran untuk menghormati orang tua sampai memberikan contoh, wala taqul lahum ma'uffin. Jangan kamu sekali-kali mengatakan ini secara ilmu usul fikih masuk kepada qiyas aulawi. Apa maksudnya? Kalau saja udah nggak boleh, apalagi lebih dari Nah, ketika kita coba-coba menyakiti hati kedua orang tua kita, demi Allah saya katakan, di dunianya hidup akan belangsak. Di akhirat, mohon maaf, bukan aku nakuti, biar hajinya bisa tiap tahun, umroh tiap bulan, keluar negeri bisa kapan saja dia berangkat, ibadahnya rajin bukan main, sampai jidatnya hitam semua kebanyakan sujud, tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya, puasa sunnahnya, Senin Kemisnya, sedekahnya, Masya Allah. Tapi ketika kita menyakiti atau durhaka kepada orang tua kita, nah di akhiratnya jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Ya Allah. Jadi buat diri saya yang berbicara, buat saudara-saudaraku dimanapun yang berada, mungkin kalau saya simpulkan sederhana bahasa pantunnya, untuk orang tua ini, ketika kita tidak berbuat dosa, lantas kita jenangi hati orang tua, maka garanti di dunianya, nggak di akhirat dulu, di dunia ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, Allah akan bikin lancar rezeki kamu. Masya Allah. Ya. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi ketika kita berbuat dosa lantas menganggap remeh akan dosa-dosa yang kita perbuat itu, yang berat kan rindu, hati-hati. Hati kita akan sakit, kalau sakit sudah bisa mati, dan nanti dampak perbuatannya, dampaknya saya kutip ungkapan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, indah ukapan beliau, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadmi ala ma fa'altuhu min wujudiz zallat. Apa artinya? Di antara cirinya hati yang sudah mati, satu,
tidak ada rasa penyesalan ketika terlewatnya untuk berbuat kebaikan. Teman-teman kita andil untuk baksos yang mereka korban pandemi. Ada andil untuk baksos sifatnya yang tanah longsor, yang kebanjiran. Tapi hati kita, biarin aja. Dan yang kedua cirinya apa lagi? Dan tidak ada rasa penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang di masa lalu yang sudah kita pernah kerjakan. Kalau hidup sudah begini, naudzubillah min dzalik. Aram-aram berasa anget. Serem banget. Ya baik, terima kasih Sama-sama, Ustaz Mas Taufik. Bram. Boleh kita duduk dulu ngobrol sedikit Alhamdulillah, Ustaz? siap. Ini tausiahnya luar biasa sekali dan mudah-mudahan mengingatkan kita selalu untuk bisa menjauhi dosa sejauh-jauhnya. Amin, ya Allah. Tapi nama juga manusia, Tat. Ya. Ya, kadang-kadang ada keplesetnya, kita ada salah-salah ngomong, ada salah-salah tindakan. Saya mau bahasnya dari yang tadi Ustaz bilang mengenai menyakiti hati orang tua Ya, dan juga mertua. ya. Tat, itu bagaimana apabila terjadi pertentangan? Katakan kita sudah berkeluarga, tiba-tiba istri bilang atau meminta apa, lalu orang tua meminta apa. Belum jadi bicara dengan hubungan antara kita dengan mertua yang mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, itu baiknya bagaimana agar kita bisa jauh dari dosa itu, Tat? Ya. Nah, jadi Mas Bram, bukan rumah tangga namanya kalau tidak ada sesekali benturan ya. Iya. Dan disebutkan memang ujian yang paling utama dari 7 macam nih. Yang nggak keluar dulu nih. Satu dari suaminya, lolos suami di istri, istri lolos orang tua lolos mertua, mertua lolos ipar, ipar lolos tetangga, tetangga lolos materi. Iya. 7 macam tuh. Iya, iya. Nah, ketika ada hal-hal yang sifatnya pendapat berseberangan, baik itu dengan orang tua kita atau mertua kita, ya, tolong kita sebagai anak menantu. Ini bukan hanya saat itu doang, karena ntar kita juga akan jadi mertua Iya. buat anak kita. Iya. Nah, tolong jangan mengedepankan ego kita. Pokoknya, kalaupun orang tua saya nggak sejalan, saya akan begini. Jadi ego nih, ya. Padahal mertuanya pengen A, Iya. sementara kita pengen B. Iya. Nah, lantas kita ndak ngambil jalan islah, mengikuti kehendak kita tanpa melaksanakan kompromi dan ridho kepada yang bersangkutan. Nah, ini yang begini-gini, jujur, yang tadi saya bilang, nggak akan menunggu lama. Ya Allah. Itu untuk Allah cabutnya kebarokahan, Iya. itu dibayar kontan. Iya. Iya. Jadi intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua ataupun mertua apapun yang terjadi. Jadi untuk orang tua dan mertua, dia benar, ya benar. Salah, masih benar. Iya. Baik, kesimpulan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ya, Boleh. baik ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini meminjam bahasa Nabi, umru ummati baina sitin was sab'in. Umur umatku kata Rasulullah nggak lama, antara 60 sampai 70. Sementara dalam Quran surat ke-46, juz ke-26 ayat 15, Allah memberikan rambu-rambu, hati-hati. Usia mapan itu usia 40. Usia persimpangan itu usia 40. Jadi ketika sudah masuk 40, meminjam bahasa Nabi udah masuk kategori orang tua. Iya. Di usia 40, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, di situ adalah di mana persimpangan, mau kanan atau kiri. Yuk, di usia 40 ini yang sudah lewat, apalagi ada baiknya pesan saya, jangan sampai nggak hafal doa surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, itu apa adanya, silahkan dilihat dalam Al-Quran. Itu harus hafal. Nah, kita baca pada Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan kita realisasikan demikian, kita tidak tahu kapan Allah menjemput ajal kita. Allah ambil ajal kita karena membiasakan yang begitu, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sederhana bahasa pantun saya, ngemil ketimun di atas kereta, melihat penyamun lagi makan laksa. Jangan melamun karena cinta, tapi banyaklah melamun karena banyak dosa. Masya Allah, Ustadz Pantun, Ustadz Taufik Rahman, terima kasih Ustadz. Sama-sama, Kita Mas bisa Bram. simpulkan tadi apa yang Ustadz bilang bahwa tidak ada dosa besar kecuali kita selalu meminta kepada Allah. Istighfar. Selalulah meminta maaf Ya. kepada Allah, maka tidak ada dosa besar. Dan yang masuk ke surga adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dan meminta ampun kepada Allah. Ya. Dan bukan manusia yang tanpa dosa yang hebat, tapi manusia yang sadar akan dosa lalu juga meminta ampun kepada Allah. Betul Masya Allah. sekali. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Izinkan saya ngopi dulu boleh Oh, Ustadz? mangga itu. Terima kasih. Makan nasi uduk sampai ke pondok kopi. Sambil duduk silakan diminum kopi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan hadiah umroh gratis. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih juga pemirsa untuk kesempatannya. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya dalam Khasanah Islam. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya pada Allah, Tuhan bagi semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa di pembalasan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus, jalan yang kau anugerahi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Metro TV, knowledge to elevate.